Pak Jokowi kan suka berbohong dari dulu. SMK, ya kan, udah di DP 6.000 unit. Waktu di Jakarta juga dia bilang, wah nanti kalau saya jadi presiden semua banjir ya selesai. ya kan. Iya, jadi bohong itu adalah instrumen politik dia gitu. Jadi anggarannya 466 triliun, katanya 20% itu diambil dari APBN. Lainnya sesa ya. Lainnya investasi. Alasan atau raison d'être berapa 466 ini datang? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya tanya orang Bappenas, saya tanya desainer IKN, nggak ada yang tahu. Saya tanya kepala otorita IKN, Pak Bambang Suwantono. Mas Ars sudah pernah ke IKN belum? Saya udah 2 kali ke sana. Alhamdulillah. Saya datang ke sana itu pas konstruksi masih berjalan, saya masuk ke dalam. Kemudian yang terakhir itu saya datang pas 17 Agustus kemarin. Sampai sekarang masih jadi kota hantu. 90 triliun lebih itu sudah habis untuk membangun kawasan inti pusat pemerintah yang luasnya seperti Monas, Mas. Itu baru seperti Monas. Seperti Monas. Belum seperti Jakarta Pusat dan Kuningan gitu. Proyek IKN itu berangkat dari satu keinginan, dan keinginan ini adalah keinginan individu. Proyek ini adalah proyek Jokowi. Bisa kita bilang proyek personalnya Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilo. Tentang Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, nasibnya sudah sama-sama kita ketahui. Setelah miliaran atau bahkan triliunan, puluhan triliun rupiah digelontorkan, saat ini yang kita tahu proyek itu terancam mangkrak. Seperti juga dulu ada Tanjung Si Api-Api. Di antara banyak sekali intelektual Indonesia, salah satu yang sudah lama berada di garda depan penolakan IKN adalah Profesor Zulfikar Amir, seorang intelektual yang saat ini menjadi pengajar di Nanyang Technological University di Singapura. Saat ini, kebetulan beliau berkenan untuk hadir dan memasuki dunia kita, dunia Madilo. Profesor Zulfikar saat itu di awal-awal menjadi viral lah katakan, ketika mengatakan bahwa pembangunan IKN adalah pembangunan yang, kalau saya tidak salah kutip, mohon maaf, cacat logika. Pada saat ini, pendapat itu akan coba kita pertanyakan kembali, disangkutkan dengan kondisi terakhir Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Selamat datang dan selamat berada di dunia Madilog, Profesor Zulfikar. Terima kasih Mas Darso sudah diundang ke ruang yang begitu hitam. Begitu hitam dengan kontras putih, begitu magic gitu. Saya seakan-akan dibawa ke dunia lain gitu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi di dunia fana. Dulu ini tidak dikasih selubung hitam. Oh begitu. Tapi karena kita merasa bahwa negara ini makin gelap, maka kita kemudian menyelubunginya dengan hitam agar agar serasi dengan metaforanya pakai apa? Prof, gini Pak. Ya. Dulu Profesor mengatakan pembangunan IKN ini sebagai cacat logika. Di saat hampir semua akademisi mengatakan bahwa proyek IKN adalah proyek yang visioner. Bagian mana sebetulnya dari proyek ini yang membuat Profesor saat itu pun di awal-awal bahkan sudah berani mengatakan cacat logika? Kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain, pemindahan ibu kota itu adalah sesuatu yang lumrah. Ya. Kazakhstan juga melakukannya. Kazakhstan dan banyak sebenarnya ada puluhan negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota, ya kan? Ada yang memindahkan dari satu kota ke kota yang lain, ada yang memindahkan dari satu kota ke kota yang baru sama sekali. Gitu. Jadi tidak ada hal yang aneh sebenarnya ketika Indonesia mau membangun ibu kota baru. Tetapi tentu ketika kita berinisiatif untuk melakukan satu proyek berskala besar, berbiaya besar, dan memiliki dampak jangka panjang, tentu kita harus memikirkan seluruh konsekuensi dan implikasi dari proyek tersebut. Betul.
dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, ya kan? Nah, proyek IKN itu berangkat dari satu keinginan, dan keinginan ini adalah keinginan individu, keinginan seorang pribadi, yaitu keinginan Pak Joko Widodo. Ya, yang bisa kita pilih menjadi dua. Satu keinginan beliau untuk meninggalkan legacy politik, satu lagi keinginan untuk melakukan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia, khususnya wilayah di luar Jawa. Ya kan, dua-duanya hal yang rasional. Setiap pemimpin politik pasti menginginkan ada legasi yang ditinggalkan sehingga namanya akan terus dikenang. Betul. Di sisi lain tentu kita lihat kondisi Indonesia di mana disparitas wilayah antar Jawa dan non-Jawa itu memang terlalu besar dan harus dimitigasi. Tetapi ketika jawabannya adalah membangun ibu kota dalam situasi ekonomi, politik, lalu kemudian lingkungan yang kita hadapi sekarang, upaya untuk membangun IKN itu menjadi, seperti saya bilang, itu cacat logika. Kenapa? Karena tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu sebenarnya bisa dilakukan melalui hal yang lain. Jadi pembangunan ibu kota itu kan adalah upaya atau a means, ya kan? Yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan means yang lain, itu belum tentu adalah pilihan yang terbaik. Gitu. Jadi misalnya pemerataan pertumbuhan ekonomi, itu bisa dilakukan tidak dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, lalu kemudian menghabiskan puluhan, bahkan sebenarnya sudah sampai 100 triliun pembangunan IKN. Tetapi kemudian impact dari pembangunan ini itu hampir tidak ada, ya? Nyaris tidak ada. Kenapa, Mas? Karena membangun sebuah kota baru, apalagi sebuah ibu kota, itu biayanya mahal banget. Kita lihat Brazil. Brazil membangun ibu kota baru namanya Brasilia. Dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Dan semua alasan yang dipakai oleh Presiden Kubitschek pada saat itu, Presiden Kubitschek adalah pemimpin Brasil pada saat itu yang juga mantan wali kota, ya, dan dia membangun Brasilia dari tahun 57 dan selesai sekitar tahun 60. Jadi mereka pindah ibu kota tahun 60. Biaya yang dikeluarkan oleh Brasil, kalau kita pakai duit sekarang, itu 1.700 triliun. 1.700 triliun, Mas. Ya. Cuma ada satu perbedaan antara Presiden Kubitschek sama Presiden Jokowi. Wali kotanya sama. Mereka dan berasal dari partai politik demokratik. Ya. Perbedaannya adalah Presiden Kubitschek itu memasukkan agenda pemindahan ibu kota di dalam kampanye politik dia. Nah, sementara yang ini tidak. Jokowi tiba-tiba gitu. Perbedaan kedua adalah Presiden Kubitschek itu tidak menjadikan anaknya menjadi wakil presiden. Tapi itu bonus. Ada yang menarik tadi, Mas. Saya catat bahkan ya. Mas tadi Prof tadi mengatakan bahwa soal IKN ini justru diawali dari keinginan individu. Ya, bisa memastikan ini? Oh iya, bisa saya pastikan. Bukankah misalnya dia membawanya ke DPR, kemudian meskipun DPR katakan saja mau prosesnya dengan senyap, tapi ada undang-undang yang keluar. Sebenarnya banyak cerita-cerita dari orang-orang di sekitar beliau yang sudah memverifikasi mengenai hal itu. Rencana pemindahan ibu kota itu memang bukan hal yang baru, ya kan? Presiden Soekarno juga udah pernah. Walaupun sebenarnya menurut seorang sejarawan, ya. Bang JJ. JJ Rizal. Presiden Soekarno sendiri akhirnya memutuskan untuk dia memindahkan ibu kota. Dengan alasan? Ya mungkin masalah politik, masalah geografis dan sebagainya. Soeharto mencoba memindahkan ke Jonggol, tapi nggak jadi. Lalu kemudian SBY mencoba menginisiasi, tapi juga tidak terlaksana. Artinya sebenarnya upaya itu tidak terjadi bukan karena tidak mau, tetapi memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Tidak layak
tidak layak secara finansial, tidak layak secara lingkungan. Iya. Dan seperti saya bilang tadi, banyak alternatif kebijakan yang bisa diambil untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pemerataan pembangunan. Iya kan. Dan kalaupun Pak Jokowi misalnya mengambil pilihan yang lain, yang lebih bijak, yang lebih efektif, yang lebih merata, lebih rasional, itu akan meninggalkan legasi juga dari dia kan sebenarnya kan. Betul, betul. Ya kan, tapi kenapa dia kekeh ke situ gitu. Nah, itu yang menjadi alasan saya untuk mengatakan bahwa ini adalah Cacat cacat logika. Tidak ada logikanya di situ, Mas. Iya. Membangun sebuah kota di tengah hutan, membabak hutan, ya kan, dan luasnya itu 4 kali kota Jakarta. IKN itu 4 kali kota Jakarta. Dan mereka menganggarkan sekitar 466 triliun untuk membangun satu kawasan di dalam wilayah IKN itu bernama kawasan inti pusat pemerintahan. Oke. Kawasan inti pusat pemerintahan itu luasnya sama seperti Jakarta Pusat dan Kuningan. Oke. Ya. Jadi anggarannya 466 triliun, katanya 20% itu diambil dari APBN. Lainnya sesa ya. Lainnya investasi. Nah, 90 triliun lebih itu sudah habis untuk membangun kawasan inti pusat pemerintah yang luasnya seperti Monas, Mas. Itu baru seperti Monas. Seperti Monas. Belum seperti Jakarta Pusat dan Kuningan gitu. Mas, kalau angka, ini kebetulan ya kita membicarakan dulu soal cacat logika ini. Jadi saya ingin tahu, Prof pernah mendengar alasan atau raison d'être berapa 466 ini datang? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya tanya orang Bappenas, saya tanya desainer IKN. Nggak ada yang tahu. Saya tanya kepala otorita IKN. Iya. Pak Bambang Suwantono. Iya. Beliau juga mengatakan tidak tahu-menahu angka 466. Karena itu dibuat sama Bappenas. Oh iya. Dan angka ini itu sangat underestimated. Ya. Ya dia bandingkan dengan Brasilia yang 1.000 sekian triliun. Perbandingannya mungkin lebih kontemporer itu adalah ibu kota baru Mesir. Oke. Mas Tarso mungkin tahu ya. Yeah. Mesir membangun sebuah ibu kota baru sekitar 50 km dari Kairo. Ya. Dan ini adalah inisiatif dari Jenderal Sisi. Ya kan. Awalnya itu biayanya cuma 30 miliar US dollar. Kalau IKN itu kan biayanya itu sekitar 45 miliar US dollar. Nah, ibu kota Mesir ini mulai dari 30 naik ke 48, kemudian naik 58, belum jadi juga. Ya, paling tidak di pemberitaan saya tetap melihat Kairo untuk Mesir. Oh iya, tapi mereka masih penting. Kenapa? Karena mereka dapat investasi gede dari Cina. Iya. Jadi ada satu tower yang dibangun sama BUMN Cina itu gede banget gitu. Cuma ya itu, kotanya belum selesai, keluar duit udah banyak, akhirnya Jenderal Sisi kekurangan duit, dipajakin lah rakyat mereka gitu loh. Ya kan, sekarang kan orang Mesir pada protes tuh. Betul. Apakah begitu bersemangatnya Pak Jokowi ini dilandasi dengan fakta kabarnya Jakarta akan karam? Misalnya Pak Harto tidak memindahkan karena urusan-urusan yang lebih yang lebih tidak urgen. Oke. Apakah begitu? Nah, saya seorang sosiolog dan selama hampir 10 tahun saya mendalami sosiologi urban sociology ya. Dan setahu saya tidak ada dalam teori-teori urban yang mengatakan bahwa ketika ada sebuah kota bermasalah, solusinya adalah meninggalkan kota itu. Oke. Yang mesti dilakukan adalah menyelesaikan masalah kota itu. Ya kan? Jakarta memang bukan kota sempurna. Jakarta memang kota yang penuh dengan 1000 masalah gitu, atau bahkan 1.000.000 masalah gitu. Betul. Tapi ini adalah ibu kota yang sebenarnya masih punya harapan, gitu Mas. Saya kasih contoh lagi ya, kalau misalnya kita mau bandingkan sama negara-negara lain. Jepang, Mas. Tokyo adalah ibu kota Jepang sejak pemerintah era Edo. Ya kan, dulunya dari awalnya itu Nara. Kyoto ya? Nara pindah ke Kyoto. Kyoto kemudian terjadi peralihan kekuasaan ke Shogun. Kemudian ibu kotanya dipindahin ke Tokyo.
waktu itu disebut sebagai Edo. Ya. Yeah. Nah, Tokyo itu kan kota yang salah satu terpadat di dunia. Penduduknya itu sekitar 30 juta. Ya, 30 juta orang gitu. Padat sekali, sehingga mereka punya banyak masalah urban gitu. Dan tahun 95 ada ide untuk memindahkan ibu kota Jepang. Ya kan? 95 muncul idenya, 97 mereka mulai menghitung semua, ya kan? Kira-kira di mana nih lokasinya, dan mereka akhirnya mendapatkan lokasi yang sangat bagus. Itu di Ibaraki Prefecture, di provinsi Ibaraki sekitar 70 km. Ya kan? Terus mereka menghitung bla bla bla. Ini adalah negara yang salah satu negara terkaya kan di dunia, Jepang itu ya. Tahun 2007 mereka memutuskan untuk membatalkan rencana itu. Alasannya simpel. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Bahkan untuk Jepang ya, negara yang waktu itu negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, itu masih mikir-mikir untuk mindahin ibu kota. Padahal duitnya banyak banget. Akhirnya mereka bilang, ya udahlah kita nggak usah pindahin ibu kota, Tokyo kita beresin. Akhirnya mereka membangun underwater tunnel, ya, underground tunnel untuk menyelesaikan masalah banjir. Jadi mereka bangun tunnel itu gede banget, jadi itu kayak temple, kayak kuil kalau kita ke bawah gitu. Dan di situ mereka mengalirkan air, flash rain gitu ya. Kalau misalnya ada hujan deras, gitu. Jadi aman sampai sekarang. Dan itu kemudian jadi solusi yang tepat. Jadi solusi permanen yang efektif. Duitnya keluar 100 triliun untuk membangun itu. Jadi tidak sebesar yang kalau misalnya mereka pindah ke ibu kota. Kalau untuk Indonesia, ada nggak satu solusi untuk Jakarta? Saya sebetulnya ingin tahu juga sebetulnya apa persoalan Jakarta yang paling besar. Saya kebetulan juga meneliti tentang Jakarta, dan Jakarta itu memang salah satu kota istilahnya itu mega city, kota mega yang memiliki masalah mega juga gitu, skala mega gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, dari 2004 lalu kemudian pindah ke 2007, lalu kemudian 2012, 2016 dan sebagainya, Jakarta itu mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Macet sih pasti ada. London juga masih macet, apalagi New York, ya kan? Tetapi kualitas dan penyediaan infrastruktur Jakarta itu membaik dengan sangat signifikan, sangat akseleratif. Gitu. Jadi sebetulnya tidak harus pindah kan? Tidak harus pindah. Jakarta itu sudah mengalami healing sebenarnya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi sabarlah ya. Iya, dan itu disebabkan menurut saya oleh politik demokratis. Kenapa? Karena setiap gubernur yang berkontestasi, ya kan, itu diberi insentif untuk bekerja sebaik mungkin. Supaya bisa loncat ke atas. Dan itu jadi bagian dari legasi dia juga. Exactly. Mulai dari Pak Sutioso, lalu kemudian Pak Foke, lalu kemudian Pak Jokowi, walaupun cuma 2 tahun, ya. Lalu Pak Ahok, terus Pak Anies, sekarang Mas Pram, gitu. Iya, semua memberi kontribusi. Apakah ada indikasi atau tendensi atau apapun namanya? Sebetulnya, nggak enak ya. Pak Jokowi ini ingin lari dari masalah yang real kepada satu hal yang agak nasionalistis, membangkitkan kebanggaan, bikin ibu kota baru loh. Iya, saya melihat kecenderungan itu emang. Jadi saya melihat Pak Jokowi ini kan seorang politisi yang mungkin paling sukses selama masa reformasi. Sukses dalam arti ini loncatannya itu. Dia membutuhkan kurang dari 10 tahun, ya. Dari wali kota, mulai dari masuk politik di Solo jadi wali kota sampai ke istana negara, itu kurang dari 10 tahun. Betul. Ya kan? Dan dia memulai karir politiknya di ibu kota, dan saya melihat dia ingin mengakhiri karir politiknya itu dengan melahirkan sebuah kota baru. Jadi dia itu sangat urban minded sebenarnya, urban minded. Tapi sayangnya agak naif dalam melihat progres di masyarakat. Gitu. Social progress menurut dia itu
harus terwujud dalam bentuk fisik, Fisik ya, ya, ya. ya kan? Bahwa legasinya dia itu harus dalam bentuk sebuah kota yang baru, yang mewah, ya kan? Yang dibangun dari berwibawa gitu dari kan. hutan gitu ya. Betul, betul sekali. Tapi yang kita lihat akhirnya adalah sebuah ironi Ya, ya, ya. ketika Mas Ars sudah pernah ke IKN belum? Belum. Saya tinggal beberapa kilometer dari IKN tapi kemudian nggak jadi. Oh gitu. Saya udah 2 kali ke sana. Alhamdulillah. Iya, Berarti sah lah ya. Oh ya iya. Saya datang ke sana itu pas konstruksi masih berjalan, ya saya masuk ke dalam. Kemudian yang terakhir itu saya datang pas 17 Agustus kemarin. Iya. Gitu. Jadi 17 Agustus itu menjadi satu event atau momentum yang anti klimaks. Karena tadinya kan Pak Jokowi itu berasumsi bahwa dalam waktu 2 tahun dia udah mampu membuat IKN sebagai sebuah kota yang berfungsi secara operasional. Dan dia mengharapkan ibu kota sudah bisa dipindahkan secara resmi dan dia sudah bisa bekerja di sana sebelum 17 Agustus 2024 kan. Betul. Nggak taunya ada masalah air, masalah listrik, belum lagi masalah penguasaan lahan, ya kan, banyak konflik dengan masyarakat sekitar gitu. Tapi masalah terbesar yang dihadapi dan membuat dia agak mahal itu adalah investasi. Oh, yang tidak ada investor yang mau masuk sama sekali. Mengapa beliau harus dalam tanda petik agak berbohong lah soal investasi itu? Udah sebentar lagi ada sekian, sebentar lagi ada sekian. Mengapa harus begitu? Ya karena memang tabiatnya pembohong. Ya Pak Jokowi kan suka berbohong dari dulu. SMK, ya kan udah di DP 6.000 unit. Mas, waktu di Jakarta juga dia bilang, wah nanti kalau saya jadi presiden semua banjir selesai, ya kan. Iya, jadi bohong itu adalah instrumen politik dia gitu. Dan dia tahu bahwa setiap kebohongan yang dia katakan itu tidak akan punya konsekuensi ke pemilihnya gitu. Ketika Prof kesana tahun 2024, ceritakan dong, misalnya kalau misalnya Prof tahu bahwa dalam 2 tahun atau sekian tahun itu harus sudah ada ini, tapi kemudian yang Profesor lihat gimana? Kalau misalnya ada ironi tadi yang Profesor katakan. Iya. Ya kebetulan kan saya itu melakukan penelitian tentang urban infrastructure ya, di beberapa kota yang lain, termasuk tentunya di Singapura dan di Jakarta gitu. Jadi saya cukup paham kompleksitas membangun satu sistem urban. Apalagi kita bicara sistem urban yang sangat kompleks ya. Karena itu kan mengintegrasikan berbagai critical infrastructure istilahnya ya. Infrastruktur yang kritikal seperti misalnya listrik, lalu kemudian air, cyber infrastructure, kemudian transportation dan sebagainya gitu. Dan membangun infrastruktur yang terintegrasi itu udah gak gampang. Ketika saya melihat dokumen perencanaannya Bappenas dan melihat roadmap mereka, ya saya cuma tertawa aja mas ngelihat. Karena itu nggak mungkin terjadi gitu. Ya, apakah itu karena kecanggihan dari perencanaan sementara di lapangan seperti apa atau bagaimana? Karena memang ada kesenjangan antara imajinasi dan kita bicara imajinasinya Jokowi di sini sama kapasitas pemerintahan Republik Indonesia untuk mewujudkan imajinasi ini. Jadi perwujudan imajinasi Jokowi ke dalam apa yang kita lihat di IKN itu adalah sebuah proses yang sebenarnya di dalam standar saya sebagai seorang sosiolog, sosiolog urban itu sangat buruk kualitasnya. Gitu. Misalnya kalau bisa lebih dijelaskan pada sobat-sobat Madilo. Kata sangat buruk kualitasnya tuh. Karena mereka mau menciptakan sebuah ruang urban yang livable, yang bisa dihidupi, lalu kemudian ruang urban yang bisa dinikmati, tetapi kualitas infrastruktur yang dibangun di sana itu dibangun secara tergesa-gesa dan didesain dengan dengan basis yang
tidak terlalu kuat gitu ya, sehingga yang muncul di sana itu hanya sekumpulan gedung-gedung, belum menjadi ruang urban. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Dan tentu ini juga disebabkan oleh kapasitas finansial Republik ini untuk melakukan proyek yang semega supermasif itu, seperti betul. itu. Beda misalnya dengan Cina, Mas. Xi Jinping itu sebenarnya punya ide untuk membangun ibu kota baru juga di China. Pernah dengar nggak? Pernah, hanya tidak terlalu dalam saya baca. Oke, jadi Xi Jinping itu punya ambisi juga untuk membangun satu legacy, untuk meninggalkan satu legacy dalam bentuk ruang urban, di mana dia membangun satu wilayah yang disebut sebagai Xiong'an. Xiong'an itu jaraknya sekitar 100 km dari Beijing ya. dan 100 km dari Tianjin. Jadi tengah-tengah lah ya. Tri-City dia, Tri-City gitu. Dan mereka sudah mengeluarkan duit itu 700 triliun, Mas. Rupiah. Sampai sekarang masih jadi kota hantu. Itu Cina tuh, 700 triliun tuh. Dan konsep Xiong'an itu mirip banget sama IKN. Oh, jadi ada kemungkinan juga IKN ini hanya akan jadi kota hantu seperti Xiong'an itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan bisa jadi IKN itu diinspirasi juga oleh Xiong'an ini. Ketika Prof datang ke sana, apakah prioritas pembangunan gedungnya lah minimal itu memang sudah sesuai dengan memang harus ini dulu dibangun atau tidak? Membangun sebuah kota itu memang ada banyak cara. Ya kan, ada kota yang terbangun secara organik karena ada masyarakat di situ, mereka berdagang, mereka berusaha, lalu kemudian mereka pelan-pelan membangun infrastruktur dan akhirnya menjadi sebuah kota yang hidup. Ya? Dan biasanya kota yang organik seperti ini punya punya usia yang panjang. Gitu kan, salah satunya itu Jericho di Palestina. Ya kan? Salah satu kota paling tua di dunia gitu. Nah, tapi ada juga kota yang dibangun secara top down, ya, di mana yang pertama kali disiapkan itu adalah infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar, jalan, air, listrik. Ketika ini udah terpenuhi, baru kemudian mereka membangun gedung-gedung yang diisi oleh baik itu buat untuk pemerintahan, untuk aktivitas komersil, tempat tinggal dan sebagainya gitu. Nah, yang dilakukan di IKN itu agak berbeda karena yang pertama kali dibangun, tahu nggak Mas apa? Istana Negara. Iya. Istana Negara dengan kantor-kantor pemerintahan yang ada sekitar 16 tower di situ. Ada 4 kompleks dan total ada 16 tower. Ada nggak basis pemikiran yang kuat? Mengapa misalnya istana dulu? Misalnya pernah itu dilakukan di kota mana? Ya. Saya kira agak sulit untuk mencari model seperti ini ya. Kalau kita lihat pengalaman Brazil, ya kan, Brazil itu didesain oleh seorang arsitek ternama, saya lupa namanya apa, Mayer gitu, ya, arsitek Brazil terkenal yang mazhabnya itu modernis, gitu ya. Dan dia mendesain Brazil itu benar-benar sangat rasional, sehingga pembangunannya pun juga sesuai dengan konsep dia, dan itu terwujud. Cuma kemudian ya Brasilia menjadi kota yang mediocre karena tidak sesuai dengan keinginan presidennya Kubicek tadi gitu kan. Tapi paling tidak itu jadi. Dan hidup. Dan hidup, ya kan. IKN itu dimulai dari satu wilayah kecil yang dibangun secara tergesa-gesa, dan karena seluruh proses keputusan pembangunan IKN itu dikontrol oleh Pak Jokowi, dialah yang menentukan gedung mana yang harus dibangun. Nah, ketika Pak Jokowi menentukan istana dulu yang harus dibangun, apakah ini saya refer ke pendapat Profesor di awal, apakah ini cacat logika juga, anti intelektual juga atau tidak? Saya tidak mau menjudge sementara, ya, tapi
sebaiknya kita mencoba memahami, Ya, siap. memahami Madilog daripada dari Jokowi ini. Materialisme, dialektika, dan logika Pak Jokowi. Pak Jokowi ya kan, Madilognya Pak Jokowi ini gitu. Buat dia, ya kan, sebuah kota itu ditandai oleh sang penguasa mungkin. Aing lah ya, ya kan. Jadi istana itu adalah representasi pemindahan kekuasaan dari Jakarta ke IKN. Nah, buat dia mungkin seperti itu gitu, Madilognya gitu kan. Sehingga akhirnya dia bilang istana harus selesai. Begitu selesai, saya pindah dan kemudian yang lain akan turun. Jadi berpikirnya seperti itu. Jadi dia menganggap dia itu adalah pusat dari universe, pusat dari alam semesta gitu. Jadi mataharinya ya. Benar. Ya sampai sekarang juga jadi matahari. Tapi kan yang terjadi kemudian ketika akan pindah yang ada adalah gelar tenda karena. Nah itu dia, ya kan? Kenapa? Karena dia nggak berpikir bahwa yang namanya pemerintahan itu bukan cuma dia aja gitu. Yang namanya ibu kota itu bukan cuma istana negara gitu kan. IKN ini adalah proyek untuk negara ini atau sekadar semacam proyek apa ya? Proyek ego seseorang. Oh iya, proyek ini adalah proyek Jokowi. Bisa kita bilang proyek personalnya Jokowi, Pak. Gitu. Dan dia melakukan ini dengan sangat semena-mena. Memutuskan untuk memindahkan ibu kota, ya, mengerahkan kekuatan politik dia di DPR, ya. Jadi semua anggota DPR dan semua fraksi-fraksi yang mengesahkan Undang-Undang IKN tahun 2021 itu secara sangat cepat, hanya dalam waktu sekitar 32 hari. Dan tidak ada diskusi publik yang cukup. Nggak ada. Mereka itu bertanggung jawab sama apa yang terjadi di sana gitu. Kata yang Profesor tadi katakan, bertanggung jawab. Apakah ini memiliki implikasi, kriminal, kesalahan, pidana? Lebih ke konstitusional. Ya, bertanggung jawab secara konstitusional gitu kan. Karena kita sudah mengeluarkan duit sekitar 90 triliun lebih atau bahkan sampai 100, di mana manfaat dari uang yang begitu besar ini itu dipertanyakan gitu. Padahal kan bisa dipakai untuk banyak hal gitu. Ini aja kalau misalnya MBG ini, ya kan kalau misalnya MBG itu menjadi program prioritas kan bisa dari itu juga ya. Ya boleh. Ya boleh lah ya. Tapi kan kita tidak membicarakan itu. Iya. Maksud saya gini, 90 triliun itu kalau misalnya dipakai untuk membangun infrastruktur di kota-kota lain, jauh lebih bermanfaat. Dan saya pernah melakukan, ada studi kecil saya tentang itu. Jadi 90 triliun kita spread out di 14 kota besar di luar Pulau Jawa. Yang menikmati itu 22 juta orang. Sangat banyak ya. 22 juta. Dan sangat multiplier efeknya pasti besar banget. Jadi kita bangun transportasi publiknya, kita bangun sarana infrastruktur airnya, ya, lalu kemudian perumahan, lalu kemudian ruang publik. Nah, kalau kota-kota ini terbangun dengan baik, dia akan tumbuh menjadi sentra-sentra ekonomi baru. Betul. Tidak semuanya di Jakarta. Ya kan, ada di Medan, di Makassar, di Balikpapan, di Manado, di Ambon, ya kan. Ini akan tumbuh secara bersama gitu. Dan akan jauh lebih efektif dibanding ada satu menara sendiri gitu, menara tinggi gitu. Yang sunyi juga sekarang. Juga, Mas, gitu. Prof, boleh saya tanyakan begitu? Dengan kata lain, 90 atau 100 triliun itu boleh nggak dikatakan sia-sia? Sia-sia. Karena untuk mencapai target yang ingin diwujudkan oleh Jokowi itu butuh ratusan triliun lagi, ya kan? Bahkan hitungan saya itu minimal itu 1.000 triliun untuk membangun IKN. 1.000 triliun. Untuk membangun IKN sebagai sebuah kota yang layak hidup, ya. Layak hidup dan layak tempati. Berpeluang untuk hidup juga. Ya. Tapi kan kalaupun kita punya duit 1.000 triliun itu, ya kan? Ya mendingan tadi di spread aja. Exactly. Ngapain
Ngapain bangun ibu kota baru ya di tengah hutan, babat pohon dan sebagainya gitu. Itu spread out aja. Begini, ada satu fakta yang tidak bisa kita nafikan bahwa di tahun ini Presiden Prabowo juga tidak memberikan perhatian yang cukup buat IKN. Apakah itu karena Presiden menyadari proyek ini sekadar, katakan seperti itu, sekadar proyek egonya seseorang, atau ada alasan lain? Saya kira lebih karena Pak Prabowo itu kan seorang pemimpin yang punya visi dan imajinasi sendiri gitu. Dan IKN tidak masuk dalam visi dan imajinasi dia. Ya, dia mungkin masukin sebagai janji-janji kampanye, tapi saya kira itu hanya cara untuk mengakomodasi kepentingan dia terhadap pemilih lah ya. Iya, terhadap Jokowi juga, ya kan. Gitu. Tapi kalau kita lihat faktanya kan IKN walaupun secara resmi masuk sebagai salah satu PSN yang sudah direvisi, prioritas Pak Prabowo itu bukan di IKN. Ya kan? Tahun 2028 yang dia katakan sebagai target terwujudnya IKN sebagai ibu kota politik, menurut saya itu masih retorika lah. Kan masih kan cuma untuk menyenangkan Jokowi, tetapi yang jadi pertanyaan besar buat para perencana urban dan juga para peneliti urban, definisi mengenai ibu kota politik gitu. Apakah ketika Profesor di awal-awal itu berdiri nyari sendirian? Saya nggak sendiri, banyak juga? Banyak. Oh banyak ya? Banyak ilmuwan dan guru besar dari berbagai universitas. Mereka speak up juga? Oh iya, mereka speak up dan mereka ajukan judicial review di MK, tapi gagal kan. Iya, gitu. Dari ITS, dari UI, dari UIN, banyak tuh sebenarnya yang memprotes itu. Tapi tidak digubris, tidak didengarkan gitu. Dan 2 tahun setelah proyek IKN itu dibangun, apa yang kita khawatirkan sebelumnya itu terjadi. Hanya dalam 2 tahun ya? Iya, kelihatan tuh apa yang terjadi di IKN. Apakah itu juga termasuk pemilihan lokasi? Karena setahu saya, bacaan lah paling tidak, saya membaca bahwa ini lokasi gempa. Kemudian juga yang udah jelas mah banjir gitu. Apakah termasuk itu juga? Jadi saya kira Pak Jokowi itu sangat kreatif ya. Sangat kreatif dalam arti dia untuk membuat masalah lah ya. Dia menemukan satu metode pemilihan lokasi ibu kota dengan sangat brilian. Yaitu dengan melihat peta Indonesia, dia tarik garis diagonal, titik tengah. Oh, inilah ibu kota. Tapi saya pikir itu memang segala sesuatu kan harusnya disederhanakan. Masalahnya gini, Mas. Dia berpikir bahwa kalau misalnya ibu kota di tengah, maka kesejahteraan itu akan mengalir dari situ, dari tengah dan kemudian menyebar secara merata. Ya kan? Nah, itu yang catat logika. Karena di mana-mana di seluruh dunia ini, Mas Darso, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya korelasi ya antara pemerataan ekonomi dan lokasi ibu kota. Anda lihat misalnya Amerika Serikat, ya kan, Washington ya, negara terbesar, ekonomi terbesar di dunia. Kan? Ibu kotanya di mana? Di pantai timur, Washington DC, ya kan. Negara bagian yang paling kaya mana? California. Paling barat, paling jauh. Ya kan. Sementara Washington DC itu cuma 2 jam dari West Virginia yang merupakan salah satu negara bagian termiskin. Gitu. Jadi nggak ada korelasinya. Karena efek dari urban. Tapi sebentar, saya ingin bertanya begini. Katakanlah kalau misalnya pemilihan IKN ini cacat logika, ini kita agak geser ya, tapi mungkin agak punya relevansi. Sebetulnya apa yang mendasari pemilihan Amerika di Washington? That's a good question. Oke. Ada cerita yang perlu saya share sedikit di sini dan
ini juga untuk membantah mitos yang mengatakan bahwa Amerika Serikat itu membangun Washington DC sebagai ibu kota untuk memisahkan dari ibu kota ekonomi, yaitu New York. Oke. Salah satu alasan utama kenapa pemerintah federal pada saat itu membangun Washington DC itu karena ketika mereka baru merdeka itu 1776 sekian ya kan? Mereka lalu kemudian menentukan ibu kota pada saat itu adalah Philadelphia. Nah, Philadelphia adalah ibu kota di mana para pejabat pemerintah federal itu berada. Nah, masalahnya pada saat itu mereka itu diserang, diserang sama serdadu-serdadu yang ikut berperang melawan Inggris tapi belum dibayar. Jadi mereka tidak aman. Akhirnya mereka pindahin tuh ibu kota ke beberapa kota lain, ya beberapa kota lain. Sempat di New Jersey, sempat di New York. Di New York itu yang terakhir gitu. Sebelum akhirnya mereka bilang, kayaknya kita bikin ibu kota baru aja. Washington DC. Dan dia terlalu jauh juga kan? Nah, Washington DC itu kan berada di dekat Virginia kan? Iya, betul. Jadi Virginia itu udah masuk bagian Amerika bagian selatan. Nah, yang menginisiasi revolusi melawan Inggris itu adalah para landlord ya, pemilik tanah di Amerika bagian utara. Ya kan? Nah, mereka minta bantuan para landlord dari Amerika Selatan, ya kan, di Virginia, Florida dan sebagainya. Ya kan? Terus para landlord bagian selatan bilang, oke, kita bantu, tapi nanti kamu bayar ya utang ya. Ya kan? Nah, setelah mereka merdeka, ya kan, mereka membangun ibu kota. Nah, salah satu cara supaya utang itu lunas di sini aja, yang dekat wilayah kalian aja gitu. Jadi intinya begini, pembangunan ibu kota Washington DC itu sangat politis, dan tidak ada hubungannya sama kota New York. Ya, jadi kan ada yang bilang, ada beberapa lah, termasuk beberapa pendukung pembangunan IKN. Salah satu alasannya, wah kita harus membedakan ibu kota politik sama ibu kota ekonomi. Ketika Washington DC dibangun, New York itu nggak seperti sekarang, Mas. Masih kota biasa. 17 kan dipindahin itu 1790. New York itu nggak seperti sekarang. New York itu menjadi ibu kota, menjadi kota global, ibu kota kapitalisme dunia. Itu akhir abad 19. 100 tahun kemudian. Ya, kalau kita lihat buku film Gangs of New York itu, ya masih kampung. Ya betul, kampung-kampung. Ya makanya. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi, mitos bahwa dibutuhkan pemisahan ibu kota politik sama ibu kota ekonomi gitu. Apa yang terjadi di Amerika itu sama sekali tidak seperti itu. Contoh yang lain itu adalah Canberra, Australia. Ya kan ini mengatakan bahwa Canberra itu dibangun untuk memisahkan ibu kota politik sama ibu kota ekonomi. Padahal Canberra itu dibangun jadi ibu kota. Kenapa? Karena Melbourne sama sini berantem mau jadi ibu kota. Ambillah yang kemudian jalan tengahnya udahlah kita bangun di tengah-tengah gitu kan, Canberra yang akhirnya menjadi kota yang. Tapi barangkali itu paling tidak lebih masuk akal lah daripada IKN ini. Oh iya sangat. Karena toh akhirnya kita lihat Paris tetap ibu kota, London tetap ibu kota, ya kan. Dua-duanya di satu ini ya. Berlin, Tokyo, ya kan tetap ibu kota gitu. Gitu. Mas, ini ada satu pertanyaan yang barangkali naif, tapi saya sering menjumpai ini di percakapan warung kopi lah ya, kafe lah kalau gagahnya, padahal warung kopi. Apakah ada tendensi bahwa pembangunan IKN ini bagian dari satu sistem besar yang ingin mengarahkan Indonesia masuk ke dalam jebakan utang? Terlalu canggih itu. Terlalu canggih bahkan ya, bukan naif ya? Terlalu canggih. Maksudnya gini, karena apa yang kita lihat di IKN sekarang itu sepenuhnya adalah proyek yang dibiayai oleh IKN, oleh APBN. Kecuali ada beberapa
proyek-proyek yang dibiayai oleh perusahaan swasta, tapi tidak banyak. Groundbreaking yang mereka sebut jumlahnya 51 triliun itu cuman groundbreaking aja. Oh maaf. Cuma ada bunga-bunga dan tanda tangan. Setelah itu tidak ada follow-up. Satu-satunya yang akhirnya selesai itu cuma hotel. Ada satu hotel dan ada 2 rumah sakit. Ya kan. Rumah sakit sebenarnya menarik nih karena akhirnya menjadi aktivitas ekonomi di sana. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Kenapa? Karena di sana kan memang langka rumah sakit. Exactly. Gitu. Karena di Balikpapan sama Samarinda itu tidak memiliki fasilitas rumah sakit yang lengkap. Iya. Jadi ketika Hermina sama Maya pada masuk, wah rame. Artinya yang kita perlu lakukan itu pemerataan infrastruktur kesehatan, bukan memindahkan ibu kota. Iya. Lalu kemudian ada satu hotel, Mas, yang dibangun oleh Aguan. Ya kan? Iya. Itu habis mungkin 200-300 miliar lah. Iya. Hotel. Hidup juga. Ya, mungkin banyak orang-orang sakit paling satu malam di sana Mas 3 juta. Oke. Kira-kira Mas Arso mau nggak ngabisin 3 juta satu malam dan cuma melihat istananya Jokowi? Tapi kan istana ini sebagaimana jargon kan apa namanya green city, smart, inklusif. Kalau nggak salah. Iya. Tapi itu konsep kan, itu konsep yang ada di dalam perencanaan IKN. Tapi kalau kita lihat faktanya. Ya kan pembangunan IKN itu sangat kurang sustainable, ya kan membutuhkan transportasi yang tidak ramah lingkungan dan sebagainya gitu. Apakah ini bagian dari semacam pembalasan semesta dari semesta ya? Ya, ketika ada kebohongan dalam ininya kemudian dibalas dengan ketiadaan investor. Saya agak beda kosmologi saya. Ya, bisa dari sosiologi ke astrologi. Tapi penjelasan rasionalnya adalah bahwa ketika ada satu proyek yang membutuhkan investasi baik itu asing maupun swasta, proyek ini harus profitable, harus benar-benar atraktif, ya. Harus benar-benar menawarkan potensi keuntungan yang besar. Gitu. Itu yang tidak dilihat investor, dilihat oleh investor. Bukan, itu yang dilihat oleh investor tidak ada di sana. Tidak ada, iya, artinya tidak dilihat gitu kan. Kalau tidak dilihat mungkin aja ada. Mereka melihat tidak ada. Gitu. Uang 100 triliun itu kan bukan uang kecil, Mas ya. Tadi Mas mengatakan dan itu bukan duitnya Jokowi. Iya, duit kita ya. Dalam ini berdasarkan ilmu yang Profesor pegang. Apakah kita harus melanjutkan karena kita sudah keluar banyak, atau kita menghentikan karena tidak ingin lebih banyak lagi keluar? Jadi Mas Darso menanyakan closure-nya apa? Iya, betul. Kalau saya sih mencoba berpikir bijak ya, bahwa kita sudah mengeluarkan duit, bukan kita ya, Jokowi sudah mengeluarkan duit 100 triliun. Dari duit negara itu? Iya kan, duit negara kan. Sayang kalau tidak dipakai. Betul. Ya kan? Tapi kalau untuk melanjutkan sebagai sebuah kota itu butuh biaya yang luar biasa besar. Jadi usulan saya untuk pemerintah sekarang dan mungkin pemerintah setelah ini, pembangunan IKN sebagai sebuah proyek ibu kota itu dihentikan saja. Lalu kemudian fasilitas yang sudah terlanjur dibangun itu dimanfaatkan gitu di sana, dimanfaatkan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ada beberapa bangunan di sana yang sebenarnya bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi usulan saya mungkin ada 1 atau 2 kementerian dipindahin aja ke sana. Misalnya Kementerian Kehutanan. Ya kan? Ya, cocok lah ya. Ya, Kementerian Transmigrasi sama Desa Tertinggal. Itu 2. Satu kementerian, dua-duanya ya dipindahkan mulai dari menteri sampai office boy gitu, pindahin aja ke sana gitu. Kenapa? Karena kalau gedung-gedung yang ada di sana tidak dimanfaatkan, tidak terawat, akan jauh lebih mahal biayanya untuk dipakai kembali gitu. Gitu karena sekarang kan banyak rayap, terakhir tikus sudah mulai muncul di mana-mana gitu. Jadi harus dimanfaatkan. Yang sekarang ada di sana itu adalah OIKN, ya kan? Jadi OIKN ini kan badan yang dipimpin oleh Pak Basuki
sebagai Yang kepala dulu otorita Menteri ikn. PU ya. Menteri PU. Dia yang membangun itu juga sebenarnya gedung-gedung yang ada di sana. Pindah. Tapi itu udah nggak cukup. ASN-nya cuma 500, ya kan. Nah, jadi sebaiknya ada 1 atau 2 kementerian seluruhnya dipindahkan ke situ. Oh, Bedul Desa lah ya. Betul, pindahkan ke sana sehingga ada critical mass yang cukup untuk supaya aktivitas Betul. ekonomi di sana itu bisa tumbuh. Bisa berjalan. Betul, ya kan. Lalu istananya Jokowi itu mungkin bisa dijadiin museum aja. Betul. Saya nggak yakin Prabowo mau tinggal di sana gitu. Seleranya beda lah. Iya. Dan ada cerita di balik itu, Mas. Tapi saya nggak tahu kalau kita punya waktu. Silakan. Dan tidak ada off the record, silakan. Oh gitu. Bangga. Iya, jadi gedung itu kan bentuknya sangat unik ya. Iya, seperti ini ya, seperti apa namanya? Bentangan sayap atau apa? Iya, jadi memang ide awalnya kan membuat itu sebagai gedung yang berbentuk Garuda. Walaupun para netizen menyebutnya itu istana kelelawar. Ya nakal lah kalau netizen bilang. Istana kelelawar. Karena memang lebih mirip kelelawar daripada Garuda. Karena kepalanya nunduk kan, jadi nggak kelihatan gitu kan. Nah sebenarnya desain ini itu muncul dari proses yang menurut beberapa teman-teman arsitek tidak berdasarkan prinsip profesionalisme. Gitu, karena memang ada campur tangan langsung dari Pak Jokowi untuk memilih arsiteknya. Iya, gitu seperti itu. Akhirnya jadinya seperti itu dan ya dari kacamata estetika agak aneh emang sebuah gedung yang menjadi tempat tinggal pemimpin sebuah negara itu berbentuk burung gitu. Yang kemudian malahan seperti kelelawar itu ya. Betul. Kalau misalnya itu adalah misalnya museum burung lebih cocok gitu. Atau barangkali janganlah kita peyoratif ya. Kita ini gedung Batman misalnya. Lebih gagah lah. Tapi intinya Pak Prabowo pasti nggak mau pindah ke sana gitu. Karena dia merasa aneh gitu. Ya kan. Mas begini, kalau bentuk pembangunan kota yang rasional, adil dan bermakna Indonesia itu kira-kira seperti apa? Kalau misalnya IKN ini kita anggap sebagai jalur yang salah. Prosesnya itu harus dari bawah. Bottom up. Iya, ketika kita mau membangun sebuah kota, kita harus tahu siapa warganya, mereka mau apa, cita-cita mereka apa. Karena tidak ada kota tanpa warga gitu. Betul. Kalau cuma kumpulan gedung, dia nggak akan menjadi kota. Ya itu ibu kota baru Cina yang kemudian jadi kota. Oh iya, betul. Dan banyak contoh-contoh yang lain gitu. Di Cina, lalu kemudian di Myanmar, Naypyidaw, lalu kemudian di KN, dan sebagainya gitu. Negara seperti Kazakhstan itu relatif berhasil memindahkan ibu kota. Kenapa? Karena mereka memindahkan ibu kota ke kota yang sudah ada, Mas. Penduduknya sudah ada di situ. Jadi mereka tinggal bangun infrastruktur tambahan. Penduduk juga seneng ya? Oh iya seneng gitu kan. Negara lain yang memindahkan ibu kota itu adalah Nigeria dari Lagos ke Abuja. Abuja itu kotanya sudah ada. Astana di Kazakhstan itu kota yang udah lama ada, udah sekitar ratusan tahun. Diperbaiki. Betul. Sama seperti Turki. Dari Ankara? Ya, Turki memindahkan ibu kota dari Istanbul ke Ankara. Iya betul. Kan zaman Ottoman Empire itu kan ibu kotanya di Istanbul kan. Lalu kemudian si Kemal Atatürk itu kan melakukan istilahnya itu yang anti pemisahan gereja sekularisasi. Ketika dia melakukan sekularisasi sebagai simbol dari sekularisasi itu dia akhirnya memindahkan ibu kota ke Ankara. Ya kan? Jadi lebih aman karena kotanya sudah ada. Beda juga dengan Malaysia. Malaysia itu sebenarnya tidak pernah. Malaysia itu tidak pernah memindahkan ibu kota. Ibu kotanya tetap Kuala Lumpur.
Tapi dia membangun satu kota administratif namanya Putrajaya. Putrajaya, iya, Yang iya. jaraknya itu cuman sekitar 30 kilometer Iya, iya. dari Ini Jakarta Jonggol lah ya. dari pusat KL gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi pelan-pelan mereka bangun sambil tetap commute gitu kan. Mas, saya masih penasaran. Itu yang tidak cacat logika. Oke, siap. Saya masih penasaran nih dengan satu Ya. hal ya. Tadi misalnya apa Niatiwok, Napidau, Ya. kemudian Mas juga, Prof juga tadi Cina, Oke, Xiong'an ya. dan beberapa yang Ya. tadi di-mention ya. Ya. Itu kan sebetulnya terjadi sebelum bahkan perencanaan IKN. Mengapa misalnya kita susah sekali untuk bercermin dari kegagalan ini dan memaksakan diri? Nafsu, Mas. Wis. Nafsu. Dan tidak ada yang ini. Nafsu bahwa dia memilih, nafsu yang berdasarkan pada asumsi bahwa visinya dia itu sangat besar. Iya. Bisa terwujud. Dan punya dampak yang wah, itu iya kan. Katanya kayak gitu. Nafsu. Oke. Ya, hasrat ya. Iya. Hasrat. Dan hasrat ini tidak lepas dari kuasa tentunya. Betul. Ya kan? Orang tidak akan punya hasrat kalau tidak punya kuasa. Kalau Gitu. menurut Mas, Pak Jokowi, DPR RI 2019 sampai 2024, kemudian lembaga-lembaga seperti Bappenas, apakah mereka harus meminta maaf? Karena bagaimanapun kan ada uang yang sampai saat ini masih tersia-sia ininya statusnya. Ya mungkin secara moral mereka harus bertanggung jawab gitu. Tetapi secara legal kan ya mereka melakukan ini sah. Bagi-bagi iya kan. DPR punya wewenang, Jokowi punya kuasa untuk menentukan itu semua, Bappenas punya keharusan, keharusan untuk melaksanakan itu gitu. Jadi kita suruh minta maaf juga, ya percuma juga gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan apa yang harus kita lakukan, ya kan? Pak Prabowo sendiri sepertinya lebih sibuk dengan mimpi-mimpinya dia sendiri gitu kan. Dia kan punya mimpi banyak tuh. Iya, dan tidak beririsan dengan IKN sama sekali. Nggak ada. Ya kan, mimpi tentang MBG ya, makanan bergizi gratis, mimpi tentang Danantara, mimpi tentang koperasi, dan semua mimpi-mimpi juga punya masalah kan sebenarnya. Oke. Punya masalah gitu. Tapi kita nggak sedang membicarakan itu gitu. Kita bicarakan dengan mimpinya Jokowi nih yang bermasalah nih. Gitu. Ya, kita berharap sebagai negara yang punya banyak masalah, jadi kita sering mikir dan kita juga terus hidup. Betul. Iya, jangan overthinking juga deh. Oke, Prof, terima kasih sekali. Saya ingin mengakhiri perjumpaan kita saat ini karena kami masih tetap berharap pada suatu saat Prof berkenan kembali untuk topik yang lain. Dalam hingar-bingar pembangunan yang dibungkus jargon futuristik dan kemegahan visual, kita kerap lupa bertanya untuk siapa ibu kota negara atau IKN dibangun. IKN tak lahir dari percakapan panjang dengan rakyat, melainkan dari ruang-ruang kekuasaan yang hampa dari diskursus. Dalam kasus IKN, ketika lahan ditebas, hutan disisihkan, dan anggaran negara dikuras demi sebuah mimpi yang tak pernah ditimbang akal sehat, kita berhak curiga apakah negara sedang bergerak dengan kompas moral yang hilang atau justru sedang dibajak oleh ambisi yang tak mengenal batas. Proyek sebesar IKN bukan sekadar urusan beton, taman, atau menara-menara simbolik. Ia adalah soal arah bangsa, nilai-nilai yang kita pegang, dan bentuk kepemimpinan yang sedang kita warisi. Maka benarlah peringatan Socrates yang abadi. Hidup yang tidak ditafakuri adalah hidup yang tak layak dijalani. Bahkan dalam bahasa yang lebih lantang dan relevan hari ini, hidup yang tak pernah ditafakuri bukan cuma tak layak dijalani, ia juga layak dipertanyakan. Begitu pula dengan negara. Jika kebijakan lahir tanpa refleksi, tanpa nalar publik, tanpa keberanian menerima kritik, maka bukan sekedar proyek IKN yang mangkrak, melainkan arah republik ini sedang dibangun di atas pasir ilusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.